الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adanya keberagaman alam semesta dan keberagaman ciptaan-ciptaan Allah yang cukup banyak menjadi bukti adanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dunia ini tidak ada siapapun yang berani mengklaim dapat menciptakan alam semesta selain diri Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya akal manusia yang menganggap mustahil adanya sesuatu tanpa ada orang yang mengadakannya, bahkan adanya sesuatu yang paling remeh sekalipun tetap dianggap mustahil tanpa ada orang yang mengadakannya. Hal itu ibarat adanya suatu makanan tanpa ada tukang masak, atau adanya hamparan di atas tanah tanpa ada yang menghamparkannya. Jika demikian, lantas bagaimana dengan seluruh alam semesta yang sangat luar biasa ini, yang terdiri dari langit meliputi bintang-bintang, matahari, bulan, dan planet-planet. Semua benda-benda langit bentuknya beragam, ukurannya bermacam-macam, jaraknya berbeda-beda, dan pergerakannya tidak saling sama. Juga bumi dan segala sesuatu yang Dia ciptakan di dalamnya berupa manusia, jin, dan hewan dengan ragam jenis dan individunya, serta ragam warna kulit hingga bahasa, juga perbedaan dalam pengetahuan, pemahaman, karakteristik, dan ciri khas. Begitu juga segala apa yang Dia simpan di dalamnya berupa barang tambang yang sangat beragam warna dan manfaat, sungai-sungai yang mengalir di atasnya, lautan yang mengelilingi daratan, dan tumbuh-tumbuhan serta tanaman yang menghasilkan buah-buahan yang bermacam-macam jenisnya. Begitu pula rasanya, aromanya, ciri khas, dan berbagai manfaatnya. Lalu selain itu, adanya firman Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita yang bisa kita baca, renungi, dan pahami maknanya, itu semua merupakan bukti akan keberadaannya. Karena mustahil ada sesuatu perkataan tanpa ada yang mengatakannya. Mustahil ada ucapan tanpa ada yang mengucapkannya. Oleh karenanya, firman Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti yang menunjukkan akan keberadaannya. Terlebih lagi, bahwa firman-Nya telah mencakup syariat yang terkokoh, yang telah diketahui oleh manusia, dan juga mencakup undang-undang paling sempurna yang telah mewujudkan kebaikan yang begitu banyak bagi umat manusia. Sebagaimana ia juga mencakup teori-teori ilmiah tervalid, perkara-perkara gaib,
serta peristiwa-peristiwa bersejarah. Firman Allah sangatlah benar di dalam seluruh hal ini. Meski waktu telah berlalu sekian lama, realisasi manfaat dari hukum-hukum dan syariat-syariatnya tidak akan berkurang sepanjang masa. Meskipun zaman dan tempatnya berbeda. Teori paling sepele di antara teori-teori ilmiah yang ada di dalam Al-Quran juga tidak akan bertentangan dengan perkembangan zaman. Dan tidak ada satupun perkara gaib dari seluruh perkara gaib yang Allah beritahukan mengalami kemelesetan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagaimana tidak ada seorang ahli sejarah manapun yang berani menyangkal satu kisah dari kisah-kisah dalam Al-Quran lalu mendustakannya, atau menghapus salah satu fenomena sejarah yang tercantum di dalam Al-Quran. Perkataan Allah yang begitu bijaksana dan terbukti kebenarannya ini membuat mustahil akal manusia untuk menyandarkannya kepada salah satu seorang dari kalangan mereka. Sebab perkataan Allah tersebut jauh berada di atas kemampuan manusia dan standar pengetahuan manusia. Jika ia tidak mungkin disebut sebagai ucapan manusia, berarti ia adalah perkataan Sang Pencipta manusia dan menjadi bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya, kekuasaannya, dan begitu pula hikmahnya. Selanjutnya, keberadaan sistem yang rapih dan detail atas sunnah kauniyah atau aturan-aturan Allah yang berlaku di alam dalam penciptaan, pembentukan, penumbuhan, dan pengembangan untuk seluruh makhluk hidup di dunia. Seluruhnya tunduk pada aturan-aturan ini dan terkait dengannya. Tidak ada yang dapat keluar darinya dalam kondisi apapun. Sebagai contoh, manusia awalnya adalah setetes air mani yang tergantung pada rahim. Kemudian melewati tahapan-tahapan menakjubkan yang tidak ada campur tangan dari siapapun selain Allah. Setelah itu keluar menjadi manusia yang sempurna. Ini adalah hal penciptaan dan pembentukan manusia. Begitu pula dalam hal penumbuhan dan pengembangannya. Sejak dari masa bayi, kanak-kanak, lalu menuju usia pemuda dan dewasa. Kemudian menuju usia tua. Aturan-aturan umum yang berlaku pada manusia dan hewan-hewan ini juga berlaku pada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Begitu pula berlaku pada benda-benda angkasa dan langit. Seluruhnya tunduk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah dan tidak ada yang dapat menentangnya maupun keluar dari aturan-aturan yang ditetapkan. Seandainya ada yang keluar dari aturan atau ada sekumpulan bintang yang keluar dari garis orbitnya, maka alam semesta ini akan hancur dan tamatlah kehidupan ini. Teman-teman yang Allah cintai, dengan paparan di atas, maka wajiblah seorang muslim beriman kepada Allah. Beriman kepada rububiyahnya atas segala sesuatu dan uluhiyahnya untuk makhluk yang pertama dan terakhir. Selanjutnya, atas dasar keimanan dan keyakinan ini, kehidupan manusia, terutama muslim, akan dapat beradaptasi dengan seluruh urusannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.